Renungan Senin 16 Juni 2025. Utamakan kasih dan pengampunan. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Saudara-saudariku terkasih, orang mengatakan benci dapat menjadi api yang membakar jiwa. Misalnya, benci terhadap ketidakadilan, penindasan, dan kejahatan. Tetapi juga dapat menjadi motivasi untuk memperjuangkan keadilan dan membela hak-hak yang dirampas. Misalnya, memperjuangkan keadilan dan membela hak-hak orang lain, serta membantu kita untuk menghindari perilaku yang tidak baik dan mempromosikan perilaku yang baik. Saudara-saudariku terkasih, dalam khotbah di bukit, salah satu bagian yang diajarkan Yesus kepada para muridnya adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengasihi dan memaafkan orang lain. Ia berkata kepada para muridnya, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Dari ungkapan ini, Yesus ingin menekankan 3 sikap yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh para muridnya. Pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus mencari jalan damai, mengasihi musuh, dan berdoa untuk musuh. Ia juga mengajak mereka untuk kedua, memberi dan memaafkan. Kamu harus memberi kepada orang yang meminta dan tidak menolak orang yang ingin meminjam sesuatu daripadamu. Dan kamu harus memaafkan orang lain dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketiga, hidup dalam kasih dan pengampunan. Yesus mengajak mereka agar hidup dalam kasih dan mengasihi orang lain, serta memberi pengampunan dan belas kasih kepada orang lain, seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Para murid diarahkan oleh Yesus untuk membuka diri dan hati, untuk berbelas kasih dan penuh kerahiman, memperlakukan musuh secara adil dan baik, memahami segala keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh sesamanya, dan memberi peluang untuk bertobat. Contohnya, sikap Yesus sendiri terhadap segala musuh-musuhnya. Ia berdoa bagi mereka dan ia menjanjikan Firdaus bagi mereka. Bagi orang yang bertobat, saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Yesus ini? Sebagai murid Kristus, kita juga harus belajar cara mengampuni Yesus. Ia mengajak kita agar mampu mengasihi musuh dan memaafkannya dengan tulus dan tidak menyimpan dendam. Artinya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi carilah jalan damai dan pengampunan, jalan damai dan kasih. Hidup dalam kasih dan mengasihi orang lain apa adanya, termasuk mengasihi kelemahannya seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Ia mengasihi kelemahan kita dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dengan melakukan pesan-pesan moral ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama kita dan hidup dalam kasih serta pengampunan. Mari kita mengusahakan dan menghidupinya bersama yang lain. Tuhan memberkati.